Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dengan NIM 2215050081. Di sini saya akan bikin sedikit video mengenai nantinya itu tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Nah, dalam karangan ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir modern dan kontemporer. Untuk itu di sini saya akan jelaskan dulu mengenai latar belakang Muhammad Abduh, bagaimana beliau bisa menempuh pendidikan bahkan sampai menulis kitab tafsir yaitu tafsir Al-Manar. Yang pertama, dilihat dari nama lengkapnya yaitu Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Dia lahir pada tahun 1849, kemudian meninggalnya sekitar 1905. Yang mana beliau lahir di daerah yang penuh dengan keilmuan juga, khususnya itu daerah Mesir, tepatnya di desa Mahallat Nasar, Gharbiyah. Kemudian pada saat kecil dia menempuh pendidikan di tempat kampungnya di Al-Nasar sampai akhir. Kemudian untuk di jenjang perkuliahan dia melanjutkan perkuliahan di tempat yang paling ternama pada saat ini yang dicari-cari oleh masyarakat setempat untuk memenuhi ilmu pendidikan keagamaan, yaitunya di Mesir, Kairo Mesir, yang dikenal dengan Al-Azhar. Kemudian untuk karirnya, beliau salah satu ulama yang terkenal di daerah Mesir. Bahkan beliau juga menjadi dosen di sana, menjadi dosen yang membahas mengenai tafsir, yang mana juga beliau dikenal sebagai mufti Mesir. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai mufti Mesir pada tahun 1899 sampai 1905. Dan beliau juga termasuk orang-orang yang aktif dalam menulis, yang mana jurnalnya dikenal dengan Al-Urwah Al-Muqatta bersama Al-Afqalani. Al-Afqalani ini merupakan salah seorang guru beliau yang paling ternama pada saat itu. Kemudian terkhusus pada pemikiran beliau merupakan ahli pemikir yang reformis dalam Islam modern, yang mendorong penafsiran itu mengemukakan akal, walaupun tetap memakai metode-metode yang ada, tetapi dia lebih kuat memberikan pemahaman tentang akalnya. Kemudian dapat dilihat kontribusi Muhammad Abduh dalam bidang tafsir, yang mana tafsirnya itu sangat dikenal pada saat sekarang ini, yang dikenal dengan tafsir Al-Manar, yang beliau tulis bersama muridnya yaitu Rasyid Ridha, yang mana nanti setelah ini akan kita bahas juga sedikit mengenai Rasyid Ridha. Adapun metode tafsir yang kontribusi Muhammad Abduh di bidang tafsir, yaitu dapat dilihat tafsir Al-Manar, merupakan salah satu tafsir yang beliau tulis bersama muridnya yaitu Rasyid Ridha. Setelah ini mungkin akan kita lihat juga tafsir dari biografi dari tafsir Rasyid Ridha itu, yang mana nama lengkapnya itu Tafsir Al-Quran Al-Hakim Asyahir bin Tafsir Al-Manar, yang memiliki metode penulisan yaitu bercorak tahlili, khususnya itu pada adabi dan ijtimai, menggunakan pendekatan rasional dan akli. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, beliau merupakan orang-orang yang lebih mengemukakan akal untuk dalam penulisan tafsir. Adapun gagasan-gagasan yang menarik di dalam tafsir tersebut, yang mana Al-Quran itu harus dipahami sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Beliau lebih menekankan hal-hal yang sifatnya kondisional dengan kondisi masyarakat setempat. Itu menjadi titik poin kenapa beliau ingin menulis kitab tafsir ini. Yang kedua itu penolakan terhadap tahayul dan bid'ah, terhadap pemahaman pada saat itu bagi orang-orang yang fanatik pada ajarannya. Beliau dia lebih menekankan akal di sana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Yang ketiga, menghidupkan kembali peran akal dalam kehidupan menafsirkan teks Al-Quran. Nah, beliau benar-benar di sana menguatkan akal dalam menafsirkan itu. Yang keempat, menekankan pentingnya islah ataupun reformasi sosial terhadap persatuan umat. Kemudian dapat dilihat juga ciri khas dari tafsir Abduh. Ciri khas
pada tafsir Abduh dapat dilihat yang pertama pada saat itu adalah masa-masa reformasi politik sosial. Jadi banyak di sana membahas sosial politik umat Islam modern. Kemudian lebih ringkas dibandingkan dengan tafsir klasik, tidak banyak membahas i'rab, qiraat, perdebatan fikih, cuma membahas masalah sosial, bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu. Kemudian dapat dilihat juga tadi beliau menulis kitab tafsir itu dibantu oleh muridnya, yaitu Muhammad Rashid Ridha, yang mana nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid Ridha bin Ali bin Muhammad bin Syamsuddin. Beliau lahir pada tahun 1865 dan meninggal pada tahun 1935. Beliau lahir di Qalamun dekat Tripoli, Lebanon, yang mana beliau termasuk anak yang dilahirkan dalam lingkungan yang religius, termasuk keluarga-keluarga yang sudah mulai memahami agama. Kemudian dia berpendidikan di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Itu merupakan salah satu madrasah yang cukup bagus yang dibantu oleh keluarganya. Kemudian beliau salah seorang murid yang benar-benar terpengaruh oleh gurunya, yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afqalani, merupakan guru juga dari Muhammad Abduh tadi. Pada tahun 1897 beliau pindah ke Mesir. Nah, di sana beliau benar-benar fokus dalam memahami penafsiran dan belajar langsung bersama Muhammad Abduh dan Al-Afqalani tadi. Kemudian untuk karir dan perjuangan, beliau salah satu penerbit dan pemimpin majalah di Al-Manar yang menjadi wadah utama penyebaran ide-ide pembaharuan Islam. Kemudian beliau merupakan murid Muhammad Abduh, ahli pemikir. Kemudian juga dia aktif dalam islah atau reformasi yang dibuat oleh Muhammad Abduh tadi. Dan juga beliau terlibat dalam isu-isu politik dunia Islam. Itu makanya kan dapat dilihat dalam tafsir Al-Manar, itu khususnya banyak membahas masalah sosial dan politik. Kemudian untuk pemikiran, beliau termasuk orang-orang yang kuat dalam memahami tafsir. Dan beliau juga mulai menghidupkan, salah satu orang yang mulai menghidupkan ijtihad pendapat para ulama dan menolak taklid. Pada saat itu kondisi sosial yang sangat berpengaruh, jadi beliau termasuk orang yang menolak taklid. Dan pentingnya pendidikan modern bagi umat Islam, menekankan persatuan dan perlunya kembali kepada sumber asli ataupun asal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi pada persoalan sosial dan politik, beliau tetap menarik kembali pada sumber-sumber asal dalam Islam dan menyelaraskan Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu. Nah, mungkin itu yang dapat kita bahas pada hari ini, bagaimana tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Muhammad Abduh, kemudian dilanjutkan oleh Rashid Ridha dan dibantu oleh Al-Afqalani dalam memahami dan sampai terciptanya salah satu keilmuan tafsir yang dikenal dengan tafsir Al-Manar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.